Oke, balik lagi sama aku Zaki. Di sini aku bakal bahas materi-materi dulu. Jadi kayak kita bakal bahas materi asam basa, materi kelarutan. Udah, terus nanti kita juga bakal bahas kuis 2 yang kemarin. Terus nanti juga kita bakal bahas soal UAS-UAS tahun lalu, ITB atau mungkin dari univ lain. Oke, udah paling itu aja untuk nyiapin UAS nanti hari Senin gitu ya. Oke, yang pertama ini kita materi asam basa ya. Jadi, teori asam basa itu ada banyak kan. Nah, sekarang kita bahas yang Brossatelari. Brossatelari itu dia ngomong kalau asam itu adalah yang produce H plus gitu loh. Kalau basa itu yang OH min. Kayak NaOH ada OH-nya tuh. Berarti dia basa gitu loh. Terus HCl ada H-nya, dia asam. Kurang lebih gitu lah gampangnya. Nah, terus oke. Oh, sorry, itu Arrhenius. Kalau Brossatelari dia asam asam itu adalah yang donorin proton, basa itu yang nerima proton. Itu biasanya hanya gitu loh. Nanti ada bahasa konjugasi dan lain sebagainya. Gitu. Ini misal ya contoh. Contoh kayak gini. HCl tambah H2O jadi apa? Cl min plus H3O plus. Nah, di kiri HCl itu jadi asam. Tapi di kanan Cl min itu jadi basa konjugatnya. Kenapa? Kenapa gitu? Oke tadi dia asam itu adalah yang mendonorkan proton atau mendonorkan H plus. Jadi kan si HCl tuh ngedonorin H kan ke H2O jadi H3O plus di kanan. Nah selanjutnya yang di sini sama kayak yang H3O plus itu nanti dia kan ngasih ke sini H jadi HCl. Berarti dia jadi apa? H3O plus. Jadi asam di sini. Di sini basa. Di sini asam konjugat sorry. Nah gitu. Oke oke. Jadi kalau kalau mau tahu ini asam atau basa, lihat reaksi hasilnya. Sama. Berarti yang kalau yang kanan berarti lihat reaksi kirinya gitu. Oke. Lanjut. Ini asam Lewis. Kalau asam Lewis atau asam basa Lewis tuh lo harus gambar dulu nih biar tahu yang donor proton tuh siapa sih? Yang nerima proton tuh siapa? Gitu. Mm-mm. Oke deh. Lanjut. Nah, tadi udah asam basa konjugasi itu nyambungin sama Brown Lowry sebenarnya. Nih ya misal. Misal ini asam basa apa gitu-gitu yang bawah nih yang HSO4 min. Lihat aja. Oh di kanan HSO4 min jadi SO4 min. Sama 2 min. Berarti dia kekurangan H kan. Berarti dia ngedonorin H. Kalau ngedonorin dia asam. Berarti pasangannya ini jadi basa. Yang SO42 min ini jadi basa konjugat. Lawannya asam ini kan. Jadi ini asam konjugat. Lawannya yang basa ini. Udah deh. Itu aja. Untuk nentuin asam basa konjugasi. Gampang kan? Itu nyambung sama buffer soalnya nanti. Jadi itu harus harus lumayan tahu gitu lah ya. Nah, arah kesetimbangannya itu biasanya ke asam yang lebih lemah gitu ya. Nah, sekarang kekuatan asam nih. Aku mau ngasih tahu dulu kekuatan asam itu gimana. Nah, kekuatan asam itu adalah kayak kan sebenarnya seberapa asam itu adalah seberapa banyak concentrate H plusnya kan. Kalau concentrate H plusnya itu banyak banget, ya berarti dia makin asam. Nah, biar H plusnya ini makin banyak, berarti apa? Berarti misal kalau gue punya structure HCl, itu berarti H-nya ini harus keluar banget kan. Nah, biar keluar banget berarti si Cl-nya itu harus lemah ya nggak sih nariknya. Oke, oke. Lemah. Jadi lemah elektronegatifannya lah ya. Jadi makin ke kanan, itu tuh makin meningkat nih binarnya. Terus kalau makin ke bawah itu juga makin meningkat kalau biner kayak HCl, pH3, 2S, dan lain sebagainya. Biner 2 gitu. Nah, kalau ke bawah itu karena apa? Karena ini ya, misal ini si intinya. Kan kalau ke bawah berarti periodenya makin banyak. Kalau periodenya makin banyak, kulitnya makin banyak. Ya nggak sih?
Nah, misal kayak gini gitu, struktur intinya. Nah, H-nya itu kan gini kan, H. Nah, ini kan jauh kan dia. Jadi makin gampang keluar gitu loh. Misal apa ya? Ini I, ini H. Nah, HI. Itu berarti dia makin asam nih HI. Karena H-nya makin gampang keluar, makin banyak concentrate-nya gitu loh. Dan lain sebagainya gitu loh. Jadi dari kiri ke kanan makin meningkat, dari atas ke bawah juga makin meningkat. Itu. Nah, ini nih, kenapa sih tadi elektronegatifnya makin meningkat, sorry ya tadi. Elektronegatifnya makin meningkat. Dia nanti makin polar, karena makin polar, makin mudah untuk si uh, donor protonnya itu terjadi. Oke, sekarang asam okso. Nah, asam okso itu kebalikan, guys. Jadi dari kiri ke kanan oke, karena tadi ke kanan terus dari bawah ke atas. Oke. Nah, itu tuh terjadi karena elektronegatifnya di atom pusatnya itu. Jadi harus makin elektronegatif nih. Kenapa? Karena ada O-nya di sini dan O itu adalah gugus penarik elektron. Nah, karena gugus penarik elektron jadi dia ditarik nih yang si H-nya. Sorry. Nih, ini ditarik. Nah, jadi hanya makin gampang keluar nih sama juga ini tarik. Hanya gampang keluar. Makanya H2SO4 itu dia kan asam kuat banget gitu loh. Karena ada ini nih, si keton ini, gugus penarik, bukan keton, apa ya itu namanya? Ether atau apa ya? Ya pokoknya kalau kayak double bond O itu tuh dia gugus penarik elektron yang kuat banget gitu. Apalagi ini makin elektronegatifan atom pusat. Elektronegatifan atom pusat berarti makin narik elektron kan ke atom pusatnya. Juga berpengaruh gitu. Again, elektronegatifan tuh dari kiri ke kanan, terus dari bawah ke atas makin elektronegatifan. Makanya Cl itu makin elektronegatifan. F gitu. Nah, jadi gini, kalau asam bina alasannya dari kiri ke kanan itu untuk elektronegatifan, biar makin donor protonnya makin gampang, terus dari bawah ke atas itu biar apa tarikan hanya itu makin kecil. Kenapa? Karena banyak kulitnya gitu. Sama aja yang untuk yang oxo dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas itu untuk elektronegatifannya makin meningkat gitu loh. Dan juga nanti ngebandingin si jumlah atom O-nya gitu. Kalau makin banyak O-nya berarti makin apa? Makin asam. Karena makin ditarik tuh si elektronnya. Gampangnya gitu. Kita lanjut, ini asam basa Lewis. Ya udah lah ya. Yang donor elektron ini jadi basa gitu kan. Donor pasangan elektron ya dan sebagainya. pH ya udah lah ya minlok gitu-gitu biasa. Nanti mungkin banyakin di level aja kali kalau yang kayak gini. Nah, konstanta ionisasi. Pokoknya konstanta ionisasi itu adalah kayak balik ke keseimbangan aja gitu. Produk bagi reaktan. H2O nggak dianggap gitu. Jadi nggak dimasukin. Udah deh gitu aja produk bagi reaktan, produk bagi reaktan. Ini kayak gini nih. Ini produk kan H3O+ sama amin. Bagi reaktan HA gitu aja. Ini juga produk bagi reaktan dan lain sebagainya. Nah, semakin Ka-nya besar, itu semakin asam. Tapi nanti kalau ngebandinginnya di pKa, pK-nya paling kecil. Kenapa? Karena kan pKa tuh min log kan. Min log tuh artinya ada minnya nih. Jadi kebalikannya. Nah, karena kebalikannya, jadi kayak kalau Ka-nya besar banget, pK-nya kecil banget gitu. Oke. Jadi ini kalau ada data terus disuruh banding-bandingin, gitu aja kali ya. Kalau minlock itu kebalikannya gitu ya. Oke, sama juga basa. Pokoknya kalau basa tuh ada OH minnya. Kalau asam Ka tuh ada hapusnya gitu-gitu gampang kan. Nanti mungkin juga lebih enak di langsung aja untuk bahas yang kayak gini ya. Oke, aman. Oke, garam. Nah, garam tuh sebenarnya ya, eh nanti nyambung sama hidrolisis garam sebenarnya. Garam.
Oke. Kalau garam itu tersusun dari asam kuat plus basa lemah, dia bakal garamnya jadi apa? Jadi asam. Kenapa? Nah, ini unik nih, teman-teman. Kita lihat ya. Misal, apa ya? Misal apa? Asam, asam kuat itu sebenarnya ada 7 doang, teman-teman. Bahasa juga kayak hanya golongan satu, golongan dua gitu doang. Jadi itu sebenarnya harus hafalan. Nah, terus asam lemah basa lemahnya itu ya selain itu, gampang gitu. Asam kuat misal apa ya? HCl. Basa lemahnya misal, hmm, apa? NH3 kali ya. Nah, garamnya nanti jadi apa? NH4Cl. Nah, NH4Cl ini apa? Asam atau basa? Nah, lihat, ini kan garam kan, NH4Cl ini. Nah, NH4Cl ini nanti kan ngehydrolysis. Hidrolisis itu apa sih artinya? Melisis H2O. Nah, lisis itu dihancur gitu, di breakdown kali ya. H2O itu apa sih? OH min sama H plus. Nah, NH4Cl itu apa? NH4 min, NH4 plus, Cl min. Nah, yang kuat-kuat itu nggak bakal bisa melisiskan air karena bahasa konjugasinya lemah gitu. Kan HCl itu asam kuat banget. Nah, berarti Cl itu bahasa konjugasi yang lemah. NH3 itu bahasanya lemah banget, tapi NH4 plus itu asam konjugasinya kuat banget. Oke, oke. Jadi dia makanya bisa menghydrolysis. Nah, NH4 plus ini dia bakal react nih karena dia plus berarti lawan jenisnya apa? Sorry, salah. OH min kan. Nah, jadi NH4OH nanti at the end. Udahlah, intinya dia bereaksi. Nah, sisanya H plus. Jadi H plus ini itu adalah pembuat si asamnya itu. Jadi gampangnya aja ya. Pokoknya kalau asam kuat plus base lemah ya lebih dominan mana sih? Ya asam gitu. Makanya dia nanti garamnya asam. Tapi kalau mau tahu kenapanya tuh karena gini gitu. At the end dia ngehidrolisis. Sebenarnya CLM-nya nggak bereaksi. Tapi sebenarnya karena lawan ini nih positif or negatifnya itu loh yang nanti ngebuat nih dia pasangan sama OH min atau pasangan sama H plus. Nanti sisanya itu jadi si pH-nya gitu. Gampangnya gitu teman-teman. Nanti itu juga bakal lumayan berguna ke bawah-bawahnya untuk nyari tahu Amin dan lain sebagainya. Udah sih paling gitu. Terus buffer itu nanti tinggal kayak H plus kali mau asam terus per mau bahasa konjugatnya. Jadi makanya tadi kalian harus tahu dulu nih kayak ini mana sih asamnya, ini mana sih bahasa konjugatnya dan lain sebagainya. Tapi basically ini tuh kayak nyambung ke rumus biasa aja. Bentar ya, coba kita lihat. Nih, jadi kan sebenarnya kayak kalau lu dapet kayak ya udah HA biasa gitu ya, jadi H plus sama amin, itu kan KA-nya itu adalah amin kali H plus per HA kan. Nah, kalian pengen tahu pH berarti nyari tahu concentrate H plusnya. Jadi H plus sama dengan Ka kali HA per amin. Nah, HA tuh mol asam, amin tuh si basa konjugatnya. Ya udah. Jadi sebenarnya kayak balik lagi ke awal aja sih, mau buffer mau apapun sama aja kok. Edwin. Udah deh. Paling untuk asam biasa gitu aja. Nanti aku banyakin di Latsol aja kali ya. Nah, sekarang polipolitik nih. Polipolitik tuh ya jadi dia kayak ngelepasin hapusnya tuh bertahap gitu lah. Jadi kayak satu dulu, terus dua, tiga dan sebagainya. Dan dia juga harus dirangsang gitu loh untuk ngeluarin hapusnya. Kayak harus pakai basa kuat gitu kayak NaOH atau mau basa lemah dan sebagainya biar kelepas tuh si hapusnya. Gitu. Makanya biasanya polipolitik tuh ya basa lemah. Asam basa lemah ada Ka ada Kb gitu. Terus literasi, literasi ya gampang aja, udah pernah juga kan di praktikum ya kayak atas basa bawah asam gitu kan dan sebagainya. Nanti ada kurva titrasi di mana dia ekuivalennya. Makanya waktu titrasi itu harus tahu dulu kapan dia berubah pH-nya. Kayak harus ada indikatornya nih biar kita tahu kapan titrasi stop. Terus nanti bakal dibuat tuh si kurvanya itu. Dan biasanya dia emang balance-nya ya di 7 pH-nya. Tapi nggak menutup kemungkinan loh di lain-lain. Dan juga nggak hanya satu doang, bisa juga kayak gini. Kayak gitu loh. Berarti di satu, dua. Jadi ada ka satu gitu ya, ka dua gitu-gitu. Oke,
Kalau nanti juga lebih seru tuh di Latsol. Itu lumayan banget tuh. Oke, terus asam lemah basa kuat sama aja, namanya kayak nyampurin biasa gitu. Tapi ini nanti nyambung juga sama sisanya. Sisanya itu apa gitu loh. Sebenarnya nanti kalau kalian bisa MRS, terus nanti kayak apa nyambungin sama si KA itu kesetimbangan, itu udah kayak udah pasti nyambung-nyambung gitu. Jadi jangan sampai ngafalin rumus. Oh kalau kasus ini rumusnya ini, kalau kasus ini rumusnya ini. Itu enggak banget teman-teman. Mending MRS aja udah ahliin sama di kesetimbangan. Kesetimbangan gampang kan produk pergerakan doang. Udah deh. Itu tuh sangat berpengaruh daripada ngafalin per case. Itu lebih gila lagi hafalannya. Mending ngafalin asam kuat bahasa kuat sih. Paling gitu aja. Ini pH. Oke, ini nentuin juga dan sebagainya. Indikator dan oke, ini udah mulai ke Latsol ya. Udah kita bahas Latsol yuk. Mana sih? Oke, ini nomor satu. Ke dalam 1 liter NaCO3 0,2 molar, tambahkan 0,15 mol garam Na2CO3. Asumsikan penambahan garam tidak berpengaruh ke volume total air lautan. Oke, harga pH setelah penambahan garam adalah, kita harus tahu nih, pH setelah penambahan garam berapa. Oke, jadi awalnya ini ada si NaHCO3 nih, 0,2 molar. Terus ditambahkan 0,15 gram Na2CO3. Nah, berapa sih pH akhirnya gitu ya? Ada Ka1, ada Ka2. Oke. Nah, balik lagi aja ke awal, nyari dulu molnya, tiap mini. Terus, oke, jadi sebenarnya kan NaHCO3 nanti bakal di breakdown jadi HCO3 min, reaksi sama H2O jadi CO3 2 min, terus plus H3O plus. Nah, ini tuh adalah si K2. Kenapa K2? Ya kan K1 tuh kan H2CO3 jadi HCO3 min. Nah, K2 itu adalah HCO3 min jadi CO3 2 min. Maka ini adalah K2-nya. Terus dihitung nih molnya CO3 min berapa, CO3 2 min berapa. Ini di awal ya. Jadi penambahan garam ini tuh intensinya untuk nambahin sih di awalnya itu. Jadi kan mula-mula reaksi sisa. Nah, di mula-mula tuh HCO3 minnya exist. CO3 2 min juga exist gitu. Nah, dan sebagainya. Ini udah dihitung nih 0,2 sama 0,15 mol. Ya udah, tinggal dicemplung-cemplungin aja, nanti dapet deh hasilnya. Nah, aku enaknya sih langsung aja kayak Ka2 sama dengan produknya apa sih? Produknya tuh H3O plus kali CO3 2 min, ya kan? Bagi HCO3 min. Nah, pengen tahu ini kan pH ini H3O plus, ya udah tinggal dikali silan dan sebagainya, hasilnya adalah H3O plus sama dengan Ka2 kali HCO3 min per CO3 2 min. Nah, CO3 minnya udah dapat 0,2, ininya 0,15, udah deh. Nanti bakal ada K2-nya udah dapat juga di soal. Udah deh nanti tinggal min log hapus dapat 10,2. Gitu aja. Jadi mungkin ya enaknya itu kayak ya connecting aja sama MRS sama si KA-nya itu. Nanti mau dia ngomongin apa-apa itu bebas banget. Oke, lanjut pH. CH3COH dan sebagainya. Nah, again ini juga sama. Ini kalau di breakdown jadi apa sih gitu lah. Terus nanti dibuat MRS-nya dan lain sebagainya. Udah deh. Nanti juga bakal dapat. Intinya kan pengen tahu H plusnya. Nanti di otak-atik dapat H plusnya. Gitu. Terus nanti mungkin ada yang kayak, oh ini min X, X-nya tuh kecil banget. Jadi diabaikan. Boleh. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Sama aja. Sebenarnya kita juga nanti kan pakai kalkulator juga. Jadi kayak bisa aja sih sebenarnya. Tapi itu balik lagi ke masing-masing referensi lah. Nah, syarat ngabain itu adalah konsentrasi asamnya itu harus lebih besar dari 100 Ka. Jadi si X-nya itu harus lebih besar dari 100 Ka. Jadi ini pakai asumsi dulu.
Kan kita nggak tahu X-nya. Ya udah, asumsi dulu, diabaikan dulu min X-nya ini. Yang ini diabain dulu. Terus nanti dites lagi, bener nggak nih? Si X-nya itu lebih besar dari 100 KA. Ternyata kalau, sorry, nggak gitu. Kalau X-nya itu lebih besar atau kurang dari ya? Harusnya kurang dari deh. Mm-mm. Ya harusnya kurang dari. Jadi 100 KA tuh gede banget. Jadi kayak X-nya tuh sekecil itu gitu, makanya bisa diabaikan. Iya, iya, iya. Sorry, ini pokoknya antara lebih dari atau kurang dari. Pardon, konsentrasi asam lebih besar. Lebih besar itu berarti lebih besar. Iya benar kurang dari teman-teman. Oke, aman aja paling ya. Nah ditambahin OH itu biar apa? Ya NaOH itu kan basa kuat versus asam lemah. Nah nanti at the end bakal kebentuk tuh. Oh, dan NaOH-nya itu ternyata udah habis duluan gitu ya. Jadi sisanya CH3COH sebesar 1,25 milimol sama CH3COH Na 1,2 milimol. Nah ini tuh nanti ya udah bakal ngebentuk biasa aja sih kayak, jadi nanti bisa dibandingin nih dan sebagainya. Udah pokoknya kayak nyambungin aja MRS sama ini deh, sama apa namanya kesetimbangan. Nanti juga bakal nemu sendiri gitu ya. Gampangnya gitu aja. Untuk asam basa juga nanti sama kok untuk bahasan kelarutan gitu juga. pH C3 coba sama di dijambrengin dulu, terus nanti mau diabaikan atau enggak juga go ahead terserah. Lanjut seorang mahasiswa membuat larutan HCl tiga sama-sama asam kuat nih. Terus hitunglah concentrate hapus Cl-amin dan berapa pH-nya. Ya udah, kalau concentrate doang ya tinggal cari aja apa molnya Cl berapa, NO3 berapa, terus nanti dibagi sama jumlah volume semuanya. Gitu kan? Nih, dibagi jumlah volume semuanya nih. Udah deh nanti tinggal kayak karena dia nyumbang H plus, dia juga nyumbang H plus, nanti dijumlahin aja H plusnya gitu kan, terus tinggal minlog gitu. Udah deh. Ini sebenarnya kayak gitu-gitu doang sih. Stoichiometry juga nyambung tuh, makanya kayak harus gacor dulu sebelumnya. Ini oksida logam, oksida logam. Nah, oksida logam tuh biasanya basa nih. Oksida logam biasanya asam gitu. Nah, paling ini hafalan sih, Al2O3 itu oksida yang amfoter. Jadi itu kayak harus hafalan gitu. Ini disuruh gambar. Ini kalian bisa cek sendiri aja, di pause aja kali ya. Oke, paling gitu aja sih untuk asam basa. Jadi sebenarnya tadi gimana nyambung-nyambungin aja. Oke, ke MRS sama sih ke kesetimbangan. Oke, bye.